Ada dua tolu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda Indah, pagi hari ini yang cerah, kita kembali di channel YouTube official Bunda Indah Podcast. Insya Allah kita akan berbincang lagi dengan Bunda Indah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pagi ini Bunda? Alhamdulillah. Sehat ya? Amin. Selalu sehat, semangat, ya. Inspiratif Bunda. Amin. Sahabat Bunda Indah, kalau kita melihat orang memperhatikan Bunda Indah, ini kan sosok yang luar biasa. Jadi kalau Fahrul bilang Bunda Indah ini fenomena gunung es begitu. Jadi yang nampaknya sedikit, sebetulnya di dalam permukaan itu luar biasa. Mungkin banyak sahabat Bunda Indah di seluruh Indonesia ingin tahu apa yang bisa membentuk Bunda Indah seperti sekarang ini Bunda. Dari sisi kedermawanan, waduh luar biasa lah. Ada banyak orang mungkin ingin mengikuti jejak Bunda, tapi tidak sederhana. Pada saat yang lain kalau bicara Bunda tentang politik juga sangat menguasai. Pengaruh dengan orang-orang besar juga luar biasa. Coba Bunda bisa bercerita kepada kami semua, sahabat Bunda Indah di Indonesia, bagaimana Bunda melewati masa kecil, masa remaja, sampai kemudian membentuk kepribadian yang luar biasa ini Bunda. Silakan Bunda. Alhamdulillah kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara Bunda Indah yang ada di Indonesia khususnya, saya sangat terima kasih di pagi hari ini. Hari ini saya diwawancarai ya podcast Bunda Indah Channel. Terbentuknya saya ini dimulai dari mungkin satu keadaan yang menjadikan saya seperti ini sampai sekarang. Sebenarnya dari kecil sampai sekarang gak ada perubahan. Saya tetap Indah yang kecil yang dulu sampai Indah yang kecil sekarang. Kenapa? Karena saya senang berteman dengan orang-orang yang mungkin dalam keadaan saya susah pun saya berteman dengan orang susah. Itu dari kecil. Apa yang saya punya, sahabat saya harus punya juga seperti apa yang saya miliki. Kadang-kadang juga saya nggak punya, orang di samping saya harus merasakan sedikit. Kalau itu bisa membagikan dia, saya rela memberikan apa yang ada saya punya yang sedikit tadi, yang nggak punya saya. Itu menjadikan terbentuknya diri saya dari dulu sampai sekarang. Kedua mungkin dari didikan orang tua saya, yaitu Bunda Halimah. Alhamdulillah sekarang saya dirikan Majelis Taklim Halimah yang sudah ribuan ya, Fahrul ya. Majelis saya ini saya bentuk dari yaitu tadi, karena mental akhlak saya terdidik dari dulu, yang dididik oleh ibu saya. Saya dari kecil sudah anak yatim, tidak terdidik oleh lulusan bapak. Orang tua laki-laki saya sudah meninggal sudah lama, masih saya kecil, masih saya SD. Tapi mereka sudah bercerai dari dalam kandungan saya, masih saya dalam kandungan. Ya mungkin terbentuk itu tadi. Belayan kasih ibu itu luar biasa. Dalam kasih sayang ibu itu, maka saya menjadi pencerminan bahwasanya kenapa ada kandungan itu seorang anak dalam kandungan seorang ibu ya. Kandungan seorang ibu itu ada anak. Itulah bentuk kasih sayang seorang ibu kepada kita. Mungkin dalam bentuk ikhlas ibu saya itu merawat saya, melahirkan saya tanpa ada dibantu oleh siapapun, termasuk orang tua laki-laki saya yang sudah lama berpisah dengan ibu saya. Jadi ibu saya ini udah membentuk saya dari rahimnya. Jadi luar biasa ya Bunda. Iya. Kalau Rasulullah itu ditinggal meninggal oleh ayahnya semenjak di dalam kandungan, Bunda ditinggal berpisah ya, oleh ayah Bunda ya. Betul. Nah sekarang begini Bunda, apa yang dilakukan oleh Ibunda Halimah, Allahumma yarham Bunda, karena bagi sahabat Bunda Indah di seluruh Indonesia yang sudah punya anak mungkin ingin Bunda mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Bunda Halimah sehingga memiliki anak
istimewa Bunda gitu. Apa yang Bunda rasakan didikan dari Bunda Halimah itu, Bu? Ya. Didikan orang tua saya adalah sangat keras, terutama dalam akhlak ya. Jadi ibu saya itu mendidik saya itu dimulai dari diri saya dan dia. Tiada hari tanpa nasihat. Baik kami dalam tidur, mau tidur pun dia nasihat. Kalau boleh dibilang sebenarnya cerita riwayat hidup Bunda ini adalah seperti dongeng. Makanya saya senang buku dongeng. Itu dari dulu ibu saya suka membeli buku dongeng. Biarpun gak punya uang, bagaimana buku dongeng-dongeng tadi itu bisa terbeli dengan cara dia diberi orang, uang rezeki yang dia bisa pintar masak. Tapi dia beri uang tadi supaya saya bisa ada jajan untuk membeli buku dongeng. Nah, riwayat kehidupan saya ini, ya waktu itu saya belum tahu yang namanya sunnah ya. Saya belum tahu sunnah, saya belum paham. Yang saya tahu, saya itu baca Al-Quran itu dari alif bata, alif lam mim, ya ada di Al-Baqarahnya, An-Nisa, semua ada. Tapi saya nggak tahu apa tujuan Al-Quran itu. Yang saya tahu, cerita dongeng itu adalah bisa menjadi inspirasi saya. Contoh, masa kecil saya itu banyak suramnya daripada bahagianya. Jadi kenapa ada di dongeng itu? Akhirnya saya belajar bagaimana seandainya suram saya dari kecil ini bisa saya dapatkan kebahagiaan itu. Ternyata mungkin doa orang tua. Kedua, bimbingan ya. Jadi bimbingan dan doa itu menjadikan satu kekuatan saya untuk menjadi kokoh. Kokoh dalam arti tidak bisa saya terkontaminasi hal-hal yang menjadikan negatif sama pergaulan saya. Ya, saya itu orang rumahan. Saya anak yang betul-betul anak yang dimanja oleh ibu saya. Sampai anak 3 pun saya masih sering disuapnya. Masih kecil-kecil anak saya itu masih disuapnya. Jadi saya nggak ngerti yang namanya itu ada kebohongan dulu, ya. Tapi saya kalau lihat orang salah atau apa, saya bilang sama ibu saya, itu kan salah, kenapa dibuat? Jadi sering saya belajar. Nah, itu kembali tadi ke dalam buku dongeng. Di situ ada cerita dongeng maling kundang, nih contohnya ada cerita dongeng bawang merah bawang putih. Ternyata hidup diceritakan begitu aja. Iya, dibacakan iya. Jadi ternyata hidup saya ini seperti bawang merah bawang putih. Nah, kenapa? Kalau bawang putih itu suka nangis kan? Ya, saya dari kecil udah suka nangis. Nah, untung mata saya nggak buta nih sampai sekarang. Kenapa? Karena banyak sekali yang saya dapat satu ujian cukup berat dari kecil. Ternyata ujian itulah menjadikan bangkit saya karena nasihat ibu saya. Nah, nggak perlu kau kejar dunia ini. Kau menangis cukup untuk Allah. Nah, kalau udah cerita ini saya bisa nangis. Karena yang saya dapat cuma hanya kasih sayang ibu. Saya nggak tahu ada kasih sayang Allah, kasih sayang sahabat, kasih sayang siapa saya nggak pernah tahu. Yang saya tahu adalah kasih sayang Allah, kasih sayang ibu, belayan tangan ibu. Maaf, sampai saya berumah tangga pun saya mengatakan kegadisan itu ya saya tunjukkan. Ini mak, bagaimana harus bergaul dengan suami istri. Saya ngomong, saya jujur, saya nggak tahu bagaimana nanti malam pengantin itu apa, saya nggak pernah tahu. Yang saya tahu adalah bagaimana saya bisa memberikan sesuatu. Ibu saya itu harus jujur sama ibu saya. Tapi banyak ujian-ujian berat yang saya dapat, ya itu mungkin satu cerita yang memang sudah tercipta oleh Allah ya, supaya suatu saat kau bisa menjadikan contoh bagi sahabatmu, saudaramu, bahwasanya aku cinta kau itu harus kuuji. Rupanya ibu saya juga gitu. Kalau mama itu mau membimbing kau sukses, kau jangan bersender sama mama. Senderan kau tuh cuman Allah. Kalau cuman nyender sama mama, nanti kau nggak kuat. Kenapa? Dari kecil kau udah nggak punya orang tua
Indah nggak punya orang tua, tapi mama suruh kamu bersender sama mama, tapi melalui senderan Allah. Jadi tidak bisa, saya tuh nggak pernah mau bersender sama orang tua, nggak boleh. Untuk sender ke tubuhnya aja saya nggak boleh. Kata mama, ya udah aku sender sama Allah, itu kuat, itu kokoh. Makanya sampai sekarang itu menjadi inspirasi saya. Baik, luar biasa. Sahabat Bunda Indah, terutama bagi ibu-ibu muda yang punya anak-anak. Jadi di belakang kesuksesan Bunda Indah ada seorang tangan malaikat bernama Bunda Halimah. Dan ternyata tidak membutuhkan skill yang luar biasa. Cukup dibacakan dongeng saja Bunda. Iya, setiap hari. Sangat mengena begitu. Hampir setiap hari kami itu berdongeng. Hampir setiap hari dia itu memberikan cerita. Sampai anak 3 pun masih dia. Luar biasa. Dengan keadaan stroke pun, saya tidur di samping beliau, beliau masih dia tetap mendongeng sama saya, menceritakan bagaimana dunia ini untuk kau dapatkan surga nanti nak. Karena kau nggak pernah tahu surga itu di mana. Kapan kalau kau mau tahu surga itu hari ini, terus saja kau berbuat baik. Jadi ilmu-ilmu itu semuanya itu sebenarnya saya nggak dapat dari universitas. Makanya nggak berlaku detail itu sama saya. Sekalipun saya pernah saya kuliah, saya sekolah, itu cuman hanya sebagai pembelajaran untuk di dunia. Tapi untuk mendapatkan satu akhirat, saya dapat ilmu dari orang tua saya. Semua saya dapatkan, pahit, senang, sakit, semua saya dapatkan dari orang tua. Itu makanya sekarang itu setelah kepulangan orang tua saya di alam barzah kembali kepada Allah, saya udah kokoh, Ya, benar. malah lebih kuat. Kenapa? Apa yang diterapkan oleh Halimah itu saya terapkan dengan diri saya kepada Allah. Ya, jadi saya itu tadi dengan senderan. Nah, senderan itu sangat kuat di Parul dengan. Ya. Jadi sahabat Bunda Indah, tanpa harus membuat anak-anak kita menjadi tergantung kepada orang tua, tetapi bagaimana peran orang tua itu sangat berpengaruh. Dan ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bunda, ada satu kebiasaan Bunda yang sangat mengagumkan. Terkesan ringan, tapi berat Bunda. Bagi sebagian orang bisa mengikuti, tapi istiqomah berat, yaitu bersedekah. Kami mengikuti perjalanan Bunda begitu ringan, seperti apa, membagikan kertas saja begitu. Uang-uang berwarna biru merah itu Bunda ya, 50.000, 100, kok ringan begitu. Orang kan berpikir, oh iyalah Bunda kan memang sudah berkecukupan. Nah, kita ingin tahu Bunda, apakah kebiasaan ini dari kapan Bunda gemar berbagi, dan apakah memang semenjak awal Bunda sudah berkecukupan sampai begitu ringannya berbagi kepada orang? Silakan. Ya, ini sedikit cerita sebelum nanti kelanjutan cerita khusus untuk bagaimana kehidupan seorang Bunda Indah itu dari kecil. Saya kasih gambaran. Dari kecil memang saya itu hobinya itu tidak lain adalah memberi. Saya tahan lapar. Ya, di Parul saya tahan lapar. Saya tidak pernah mau makan sebelum orang lain yang makan. Sampai baju juga gitu. Saya sanggup pakai baju koyak, asal jangan ada di samping saya itu baju koyak. Begitu juga dengan sepatu saya. Saya pernah di sekolah itu, sepatu saya bagus, tapi sahabat saya itu nggak punya sepatu. Dia koyak, saya beri. Jadi bukan karena saya kaya, sampai sekarang saya nggak kaya. Karena bicara hobi ya. Ya Bunda. Kalau sudah bicara hobi, saya nggak lihat lagi uang itu, harta itu. Kenapa? Kembali tadi, saya belajar dari orang tua laki-laki saya. Beliau sangat kaya dan seorang bangsawan. Tapi beliau tidak mengenal saya, karena dia cuma mengejar kekayaan harta dunia tadi. Sementara saya itu tidak pernah disapa dari kecil itu, saya butuh tangan belayan dia, tidak pernah. Maka saya itu mempunyai hobi itu bagaimana tangan saya dua ini bisa membelai orang lain yang membutuhkan, sebagaimana saya itu mau dibelai oleh orang yang saya cinta, yang saya butuhkan, yaitu bapak saya. Itu nggak saya dapatkan. Jadi dari kecil itu memang hobi, ya hobi saya itu memang senang memberi. Ya sampai saya dari kecil itu kelas 6 SD 1 udah jual pecel saya, jual pecel di depan rumah.
Tapi hasil uang jual pecel itu saya bohongin ibu saya beri orang. Iya, Nah, besoknya modalnya udah nggak ada. Saya dibuat lagi sama ibu saya, dikasih lagi. Saya buat. Kalau udah nggak ada lagi uang gimana? Saya pinter main kuaci, main guli. Saya menangkan guli tadi, saya menangkan. Begitu menang saya jual. Nah, uang dari hasil guli atau kuaci yang tadi yang saya ikut di dalam permainan yang masih anak-anak dulu, itu saya beri orang. Jadi apapun. Oh, maaf Dik Parul ya, saya dari dulu itu cuman punya baju tuh paling banyak tuh 3 dulu kecil-kecil. Jadi memang iya. timbul begitu saja Bu? Iya, malah hari raya pun saya pernah pakai baju itu ditempel oleh ibu saya. Kenapa? Karena saya nggak mau lihat orang pakai baju bagus. Jadi saya sampaikan sama mama saya, udahlah Mak, Indah pakai baju yang jelek nggak apa-apa. Asal hari ini bisa hari raya makan lontong. Nah, jadi saya nggak pernah. Saya orangnya pengalah. Di keluarga saya dikenal pengalah. Sekarang ini aja saya suka menegakkan kebenaran. Bukan berarti saya lebih pintar, lebih bijak dari saudara saya yang kandung maupun sahabat saya, enggak. Karena saya sudah belajar dari kehidupan awal. Kalau saya di sini diam, untuk tidak melihat sesuatu itu salah, saya diam, nanti kan dosa. Sedangkan ibu saya, sedikit saja saya salah, saya udah dipukul. Biarpun saya anak kesayangan, itu sapu lidi itu udah memukul saya. Nah, itu saya terapkan kepada diri saya, kepada rumah tangga saya dan anak saya. Jadi itu saya nggak pernah melihat. Sampai sekarang pun, dulu waktu SD, SMP, saya pernah nggak bayar uang sekolah 9 bulan. 9 bulan saya nggak bayar uang sekolah. Ditanya guru, kamu kenapa nggak bayar uang sekolah? Ya, tapi semua udah bayar. Ternyata uang sekolah saya itu saya bekasi orang. Jadi saya sendiri yang nggak bayar uang sekolah. Nah, itu yang selalu. Gimana tanggapan Ibu Halimah melihat anaknya malah lebih memprioritaskan orang lain daripada dirinya sendiri? Apa tanggapan Bunda Halimah? Waktu itu dia pernah marah. Pernah marah. Tapi lama-lama dia ikut berbuat. Malah dia sembunyi dari kakak-kakak saya, abang saya, malah uang dia sembunyikan untuk dia beri kepada saya. Ya udah, nanti kamu bagi aja sama orang, jangan tahu sama kakakmu ya. Jadi dianggap kakak-kakak saya atau semua, ibu saya itu memanjakan saya. Ternyata nggak mendidik saya. Mungkin kalau saya tidak terdidik, saya tidak sama seperti saudara saya yang lain. Ya, bukan berarti saudara saya itu tidak baik, tapi kan bicara akhlak. Nah, itu tadi. Jadi ini gambaran. Katanya betul Bunda, kalau Bunda Halimah ngasih uang jajan ke Bunda itu selalu di split gitu. Ini buat jajannya, ini buat sedekah begitu. Malah dia diam-diam itu nanti dia taruh uang itu di bawah kain. Nanti ini untuk kamu, jangan bilang-bilang kakak kamu, abang kamu ya. Ini untuk sedekah kalau beri-beri orang. Jadi kadang-kadang pun saya juga bukan hanya berbohong. Saya disuruh makan, nanti ibu saya kan catering, bantu-bantu orang. Ya namanya janda cari makan. Itu nanti bawa pulang makanan enak, saya simpan makanan itu untuk tetangga saya ataupun untuk orang yang membutuhkan. Akhirnya saya dapat apa? Bekasnya. Sampai sekarang pun saya tidak pernah marah sama pembantu saya atau marah kepada siapapun yang memakan makanan saya, sekalipun saya harus dapat bekas. Karena mungkin bekas itu jadi nikmat saya nanti di surga. Nggak apa-apa nggak dapat di sini. Ya makanya Dik Parul, saya sudah lafazkan untuk semua yang saya punya ini sudah saya niatkan kepada Allah. Itu di depan Ka'bah, ya di depan Masjidil Haram. Saya sudah bersumpah tidak akan saya memakan hak Allah ini. Kalaupun ada nanti salah saya, ada hutang saya, ada janji saya akan kembalikan dengan satu perjuangan saya dengan fisabilillah, dunia dan akhirat, akhirat dan dunia. Tapi saya kejar dulu akhirat untuk lebih kuat dunia itu bisa menghampiri saya. Nggak mungkin dong Allah akan membiarkan saya. Betul Bunda, betul Bunda. Baik, sahabat Bunda Indah di seluruh Indonesia, ini luar biasa. Jadi tidak mungkin seseorang memetik buahnya kecuali diawali dengan menanam. Jadi bagi sahabat Bunda Indah yang mengagumi tentang sosok Bunda Indah, prosesnya sangat panjang. Dan bagi kita sebagai orang tua, apabila anak-anak kita ingin memiliki sifat sebagaimana Bunda hari ini, maka didiklah anak-anak itu sebagaimana tadi kita dengarkan bersama. Sangat inspiratif Bunda. Itu tadi didiknya melalui jangan
Jangan bersender sama manusia, Betul. sekalipun itu orang tua kita. Jangan bersender sama dia. Tapi senderan Allah itu sangat kuat, Betul. kokoh, nggak bisa Jadi betul, dikotak-katik. sahabat sekalian, bahwa sekolah pertama bagi seorang anak adalah ibu. Ibu adalah madrasatul ula, sekolah pertama. Jangan berikan pendidikan pertama anak-anak kita kepada orang lain. Nggak ada yang bisa selamatkan Betul. selain didikan orang tua. Luar biasa. Baik, sahabat Bunda Indah di seluruh Indonesia, pagi hari ini sangat banyak ilmu dan inspirasi yang diberikan oleh Bunda. Saya kira kita bisa mengambil hikmahnya, dan banyak lagi sisi-sisi Bunda Indah yang lain. Ya, nanti kita akan lanjut di sesi Episode- berikutnya Bunda ya. episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.